Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Perdata yang beranggotakan 1. Amelia Novitasari, NIM 20302033. 2. Latifatul Azizah, NIM 20302039. 3. Tasya Putri Nifari, NIM 20302041. 4. Siti Nurun Nadifa, NIM 20302047. 5. Sinta Pramesti Kiai Marjo, NIM 20302051. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah hukum perdata di Indonesia. Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa, terutama Eropa kontinental yang diberlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804, telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan Kode Sivil de Francis. Masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan sebutan Kode Napoleon. Terhitung tahun 1809 hingga 1811, di mana Prancis tengah menjajah Belanda. Seiring dengan itu pula, Raja Lodenwijk Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingerid voor het Koninkrijk Holland. Isinya hampir sama dengan Kode Sivil de Francis dan Kode Napoleon yang diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda. Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Kode Napoleon dan Kode Sivil de Francis sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814 Belanda mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Sipil. Menurut seorang pakar hukum internasional yaitu H.F. Overmore, mengatakan bahwa hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Dalam perspektif sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam dua periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka. Pertama, sebelum Indonesia merdeka sebagaimana negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama dengan hukum perdata. Hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan penjalanan sejarah yang sangat panjang. Kedua, setelah Indonesia merdeka, hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Sejarah mengenai perkembangan hukum perdata yang berkembang di Indonesia, bahwa hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diperlakukan asas korrespondensi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan Belanda yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah. Secara makrosubstansial, perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum perdata Indonesia yaitu: pertama, pada mula hukum perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia sesuai dengan Statbat nomor 23 tanggal 30 April tahun 1847 yang terdiri dari 36 pasal. Kedua, dengan kondortensi pada tahun 1848 diundangkan KUHP Perdata atau BW oleh pemerintah Belanda. Di samping BW berlaku juga KUHD atau WVK yang diatur dalam Statbat nomor 23 tahun 1847. Sejarah hukum perdata di Indonesia dibagi beberapa fase. Fase 1, masa sebelum penjajahan.
Sebelum kedatangan bangsa Portugis yang kedatangan Vasco da Gama pada tahun 1596, bangsa Indonesia saat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan besar dan kecil. Sesungguhnya telah memiliki sistem hukum sendiri, yaitu hukum adat. Zaman kuno atau zaman pra-Hindu, orang-orang bangsa Indonesia telah mengenal hukum adat yang merupakan adat Melayu Polinesia. Pada perkembangan selanjutnya, hukum adat tersebut dipengaruhi oleh agama Hindu dan Islam, sehingga terjadi akulturasi hukum adat dan hukum agama. Oleh karenanya, pada masyarakat di wilayah Aceh, Palembang, dan Makassar, hukum adatnya sangat kental dengan nuansa Islam. Sementara pada masyarakat Bali, hukum adatnya lebih kental dengan nuansa Hindu. Fase 2, masa penjajahan oleh VOC. Pendudukan VOC tahun 1602 sampai 1799 yang merupakan sebuah kongsi dagang Belanda telah mengubah tatanan atau sistem hukum di wilayah Nusantara. Meskipun hanya sebuah kongsi dagang, VOC memiliki hak atau kewenangan yang sangat istimewa dari pemerintah Belanda, yakni hak oktroi Staten-Generaal. Dengan hak oktroi tersebut, VOC berwenang memonopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Menurut Utrecht, hukum yang berlaku pada wilayah yang dikuasai oleh VOC adalah 1. Statuta Betawi, 2. Hukum Belanda kuno, 3. Asas-asas hukum Romawi. Selanjutnya fase yang ketiga, yaitu masa penjajahan oleh Belanda atau diselingi oleh Inggris. Pada masa VOC pada tahun 1799, wilayah Nusantara jatuh dalam pendudukan atau penjajahan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1800 hingga 1811. Kemudian jatuh dalam pendudukan Inggris tahun 1811 hingga 1814. Dan akhirnya kembali jatuh dalam pendudukan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926 hingga 1942. Pada masa pemerintahan Belanda, keberlakuan hukum perdata didasarkan pada golongan penduduk sebagaimana diatur dalam pasal 163 dan pasal 131 Indit Staatgeling atau yang disingkat dengan IS. Berdasarkan pasal 163 IS, penduduk di wilayah Nusantara dibagi menjadi 3 golongan, yakni yang pertama golongan Eropa, yang kedua golongan di Indonesia asli atau bumi putra, yang ketiga golongan timur asing. Berdasarkan pasal 131 IS dan asa konkordansi pada tanggal 1 Mei 1848, Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Kobatel diberlakukan di Indonesia dengan ketentuan yang pertama bagi golongan orang Eropa, yang kedua bagi golongan bumi putra, dan yang ketiga bagi golongan timur asing. Menurut pasal 131 ayat 4 IS, bagi orang-orang dari golongan bumi putra dan timur asing diperbolehkan untuk melakukan penundukan diri pada hukum yang berlaku bagi golongan Eropa. Fase 4. Masa pendudukan Jepang. Sebagai masa pendudukan Inggris, pemerintahan militer Jepang juga tidak banyak melakukan peraturan hukum baru di wilayah Nusantara. Melalui pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, pemerintahan militer Jepang menyatakan bahwa semua undang-undang termasuk KUH Perdata dan KUHD dari pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku sah buat sementara waktu selama tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Dalam masa pendudukannya, pemerintahan militer Jepang hanya menerbitkan Gunserai dan Osamuserai terkait lembaga peradilan. Fase 5. Masa setelah kemerdekaan. Meskipun telah merdeka, namun pada kenyataannya kita belum memiliki peraturan hukum yang baru yang dapat digunakan untuk menggantikan hukum warisan pemerintahan kolonial.
Oleh karenanya, guna menghindari kekosongan hukum, res vacuum, maka dalam beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia juga mengatur tentang aturan peralihan yang pada intinya menyatakan keberlakuan hukum perdata sebelum kemerdekaan sepanjang belum ada kemerdekaan. A. Undang-Undang Dasar 1945 periode 1945 sampai 1949. B. Konstitusi RIS 1949 sampai 1950 pasal 1902 ketentuan peralihan. C. Undang-Undang Dasar 1950 periode 1950 sampai 1559 pasal 142 ketentuan peralihan. D. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah 1959 pasal 2 aturan peralihan pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.